bekerja di Malaysia. By the way, aku udah kerja di Malaysia kurang lebih 2,5 tahun. Iya, sekitar itu. Wah, lama juga ya. Berapa sih untuk penghasilan seorang TKI? Stay tune ya di vlog aku. Tapi sebelum aku lanjut ke penjelasan aku, kira-kira berapa sih gajinya atau penghasilannya, aku mau jelasin dulu sama teman-teman. Nggak semua TKI yang datang ke Malaysia itu bisa dapat kilang yang bagus, dalam artian nggak semua kilang yang kita harapkan itu bisa sesuai kayak kenyataannya kalau kita udah sampai di Malaysia. Aku katakan begitu karena banyak juga teman-teman aku yang bekerja sebagai TKI di kilang lain, maksudnya nggak di kilang aku. Banyak juga yang penghasilannya itu nggak lebih dari basic. Sedangkan basicnya itu untuk tahun ini, untuk tahun 2020 ini adalah 1.200 ringgit Malaysia. Banyak juga. Dan gaji 1.200 ringgit itu belum termasuk lagi dengan overtime kamu selama cuti kamu, misalnya di Sabtu Minggu, atau misalnya kamu bekerja lebih di hari public holiday atau national day yang seharusnya kamu kan cuti tapi kamu harus kerja di hari itu. Kamu bisa digaji 2 kali atau 3 kali lipatnya. Dan aku mau jelasin juga perbedaan agent dengan company. Maksud aku di sini agent adalah karyawan itu. Kalau misalnya agent berarti yang menguruskan kita di sini bukan langsung dari orang kilangnya. Maksudnya ada pihak lain yang akan menguruskan kita di sini. Misalnya menguruskan cuti sakit kita kalau misalnya kita nggak masuk kerja, atau misalnya kita mau balik ke Indonesia, kita akan diuruskan oleh agent kita ini. Dan bedanya dengan company, keperluan kita atau urusan kita di sini akan diuruskan langsung oleh pihak pabriknya. Jadi gajinya sendiri, kalau orang company punya gaji yang sedikit naik, nggak banyak tapi adalah selisihnya. Itu yang buat kebanyakan orang company jika dibandingkan dengan orang agent, gajinya akan lebih besar orang company. Tapi nggak semua orang company juga punya gaji yang lebih besar dari orang agent. Itu tergantung juga dari kilang itu sendiri ya teman-teman. Aku buat video juga tentang perbedaan untuk teman-teman yang mau tahu gimana caranya biar kita bisa dapet kilang yang bagus kalau mau ke Malaysia. Bisa lihat di video aku yang lain. Di situ aku jelasin juga gimana caranya biar dapet kilang yang bagus. Yang mau aku jelasin di sini adalah TKI yang kebanyakan bekerja di kilang. Sedangkan TKI itu sendiri banyak juga yang bekerja selain dari kilang, dan itu penggajiannya berbeda lagi. Kadang-kadang ada yang gajinya tidak sampai basic yang sekarang di Malaysia, yaitu 1.200. Itu tergantung dari pekerjaannya juga ya teman-teman. Ada juga yang permitnya itu dibayarkan oleh pihak majikan atau bosnya. Ada juga yang permitnya itu kita harus bayar sendiri. Itu beda-beda ya teman-teman, tergantung tempat kerjanya kita seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke kira-kira penghasilannya. Tapi kita tahu sebelumnya kalau penghasilan karyawan dari kilang itu beda-beda, tergantung kilangnya juga. Tapi di sini aku akan buat kira-kira penghasilannya. Aku udah jelasin sebelumnya kalau basic di 2020 ini adalah 1.200 ringgit Malaysia. Uang itu belum termasuk dengan cuti kamu. Jadi aku simpulkan sampai di sini kalau gaji atau penghasilan seorang TKI yang bekerja di Malaysia adalah sekitar 1.600 ringgit. Aku bilang 1.600 ringgit karena enggak selalu kilang itu punya overtime untuk karyawannya, dan enggak selalu juga karyawan itu nggak ada overtime sama sekali, nggak juga. Namanya kilang mesti ada downnya, ada juga yang masa-masa tertentu banyak lemburannya, itu pasti ada. Kalau untuk aku sendiri, aku dulu pernah gaji yang paling sedikit adalah 1.100 ringgit. Itu
adalah basic saja, karena dulu basicnya masih 1100 dan dulu sama sekali nggak ada overtime, jadi aku cuma dapat 1100 itu. Dan pernah juga aku dapat gaji yang lebih dari 2000 ringgit, yaitu waktu di lebaran 2018 aku waktu itu dapat 2100 ringgit. Public holiday di waktu hari raya itu yang semestinya kita bercuti tapi kita tetap bekerja. Kalau untuk biaya hidupnya sendiri, kalau kita di Malaysia tinggal di bagian bandar, maka kita akan butuh untuk biaya hidup sekitar 600 sampai 700 ringgit per bulan. Uang itu udah termasuk untuk biaya kita main. Tapi kalau misalnya mainnya kita nggak banyak lah, kita mainnya seperlunya 2 kali misalnya dalam sebulan, dan untuk belanja keperluan kita itu cukup. Tapi kalau misalnya kita di sini banyak main, mesti kita akan banyak juga pengeluarannya. Itu tergantung ya teman-teman dari kita itu sendiri, kita pintar nggak manajemen uang kita. Oke, sekian video dari aku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa juga ikutin video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis dan untuk mendukung aku biar lebih semangat lagi buat videonya. See you guys next time. Assalamualaikum.